Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Wa ba'd, yang saya cintai dan yang saya muliakan, MC segenap tuan-tuan guru, para asatid dan asatidah, Direktur Eksekutif Yayasan Badahiyatul Falah, Dr. Kiai Haji Asep Dadang, SPD MSI, dan seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu Allah muliakan. Insya Allah kita duduk di dalam acara malam hari ini untuk membuka acara ekstrakurikuler, yang mana ekstrakurikuler ini untuk memaksimalkan potensi, menata hati, merajut pikiran, dan untuk keluar dari orang-orang yang biasa. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha perkasa, dialah Allah yang maha gagah, yang perkasa, yang gagah selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tidak terlihat. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang tersembunyi, dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang walaupun seluruh makhluk mengabdi kepadanya tidak akan menambahkan keagungan di sisinya, dan walaupun jika seluruh umat, jika seluruh makhluk mendurhakainya, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan dan kemuliaan di sisinya. Dijelaskan bahwa ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat dari kedua bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendekat kepada bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Ketika itu malaikat Jibril turun, diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril, turunlah engkau ke Muhammad dan sampaikan, jika Muhammad memilih dunia akan kupanjangkan umur beliau, dan jika Muhammad memilihku, katakan bahwa kematian akan segera datang. Lalu malaikat Jibril turun dengan membawa pesan dari Allah dan menyampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, Tuhanmu telah memberikan dua pilihan. Jika engkau memilih dunia, akan dipanjangkan umur engkau, dan jika engkau memilih Allah, bahwa sekarang akan tiba kematian. Lalu Nabi Muhammad menjawab, wahai kekasihku Jibril, sampaikan kepada Allah bahwa aku memilih Allah, karena tempat sesungguhnya ketika rohku berpindah, itulah tempat sesungguhnya untukku. Lalu malaikat Jibril turun. Lalu malaikat Jibril naik. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah bahwa Nabi Muhammad memilih Allah dibandingkan untuk memilih dunia. Lalu malaikat Israil diperintahkan turun kepada Nabi Muhammad, wahai Israil, pasanglah sebaik-baiknya wajah, pasanglah sebaik-baiknya senyuman, karena engkau akan mencabut nyawa sebaik-baiknya makhluk. Sebelum engkau mencabut nyawa beliau,
engkau izin dulu kepada Nabi Muhammad karena engkau akan mencabut orang yang mulia. Lalu ketika itu malaikat Israil mengetuk pintu Rasulullah dengan 3 kali ketukan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Maka keluarlah Sayyidah Fatimah dengan membukakan pintu. Tidaklah engkau tahu bahwa ayahmu sedang sakit. Lalu malaikat Israil menjawab, akulah yang memisahkan antara orang tua dengan anak. Akulah yang memisahkan antara anak dan orang tua. Akulah yang menjadikan istri menjadi janda. Akulah yang menjadikan suami menjadi duda. Dan akulah yang meramaikan kuburan. Dan diutusnya aku ke sini untuk mencabut sebaik-baiknya makhluk. Lalu malaikat Israil masuk dengan malaikat Jibril untuk melaksanakan tugasnya, yaitu mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Malaikat Israil mencabut nyawa beliau di bagian kaki beliau. Ketika nyawa beliau dicabut, Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, wahai Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, aku belum puas meninggalkan umatku sebelum engkau menjamin untuk umatku. Lalu malaikat Jibril naik untuk menyampaikan pesan dari Nabi Muhammad. Wahai Tuhanku, kekasihmu Muhammad belum puas meninggalkan umatnya sebelum engkau memberi jaminan. Lalu Allah berkata kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Muhammad, Allah Ta'ala ya Jibril, basirhu ya Jibril, innal jannah muharramatan alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Bahwa surga diharamkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum dimasuki oleh umat Muhammad dan untuk Muhammad. Disinilah bahwa umat Nabi Muhammad, bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad akan memasuki ke dalam surga. Karena inilah jaminan ketika Nabi Muhammad akan meninggalkan dunia. Ketika Nabi Muhammad akan dicabut nyawanya oleh Israil, ketika dalam pencabutan nyawa tersebut, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma hafif ala ummati fi sakaratil maut. Allahumma hafif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah rasa sakit sakaratul maut umatku. Bebankanlah rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Tanggungkanlah rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Biar aku yang menanggung rasa sakit sakaratul maut umatku. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup. Biarkan aku Nabi mereka yang menanggung rasa sakit sakaratul maut umatku. Nabi Muhammad ketika dicabut nyawanya, beliau tidak memikirkan nasibnya. Beliau memikirkan kita sebagai umat. Beliau rela menanggung rasa sakit sakaratul maut kita karena beliau belum rela meninggalkan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Itulah detik-detik wafatnya Rasulullah. Dan untuk kita umat Muhammad telah diberi jaminan ketika Nabi Muhammad akan meninggalkan dunia. Nabi Muhammad meminta diberi jaminan, dan jaminan tersebut adalah surga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.